Suaminya mengira dia guru SD biasa. Hingga satu malam, Omar melihat istrinya menyerahkan amplop tebal di gang gelap. Siapa sebenarnya Nita? Sebelum lanjut, subscribe dan like dulu. Jangan lupa absen di komennya. Desain logo untuk klien kafe kopi yang ke-100 kalinya akhirnya disetujui. Omar, seorang desainer grafis freelance, meregangkan punggungnya di kursi kayu yang keras. Senyum puas terukir di wajahnya. Bunyi klik terakhir dari mouse-nya terasa seperti sebuah kemenangan kecil. Dari dapur sempit rumah kontrakan mereka, aroma tumis kangkung dan tempe goreng menyelinap masuk, membungkus ruang kerja dadakannya yang hanya berupa meja di sudut ruang tamu. Sudah beres, Mas? Suara lembut Nita terdengar dari ambang pintu dapur. Nita, istrinya, berdiri di sana dengan daster batik sederhana. Tangannya masih memegang sudip. Wajahnya yang teduh terlihat sedikit lelah. Sisa-sisa mengajar 30 anak SD honorer seharian. Namun senyumnya untuk Omar selalu penuh. Beres. Nit. Klien akhirnya setuju. 3 kali revisi minor lagi, tapi bayarannya lunas minggu depan, kata Omar, bangkit dan memeluk istrinya. Ia mencium aroma keringat dan bawang di tubuh Nita. Aroma yang ia kenal sebagai rumah. Alhamdulillah. Bisik Nita di dadanya. Kalau gitu, uangnya bisa langsung kita masukkan ke celengan rumah, ya? Omar tertawa. Celengan rumah adalah kaleng biskuit bekas di atas lemari. Isinya adalah mimpi mereka. Uang muka untuk sebuah rumah mungil, agar mereka bisa berhenti membayar kontrakan yang harganya naik setiap tahun. Nita adalah manajer keuangan yang ulung. Gaji honorernya yang tak seberapa, digabungkan dengan penghasilan freelance Omar yang tidak menentu, entah bagaimana selalu cukup. Cukup untuk makan, cukup untuk bayar tagihan, dan cukup untuk sisa 50 atau 100 ribu yang dimasukkan ke kaleng itu setiap minggu. Malam itu, mereka makan di lantai, beralaskan tikar. Nita bercerita tentang salah satu muridnya, Dimas, yang sepatunya jebol dan terpaksa memakai sandal jepit ke sekolah. Kasihan, Mas. Tadi aku lihat kakinya lecet, kata Nita pelan. Matanya menerawang. Rasanya ingin kubelikan, tapi uang belanja kita. Nanti kalau proyekku cair, kita sisihkan sedikit, ya? Kita belikan dia sepatu baru. Janji Omar. Nita menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Kamu suami terbaik, Mas. Omar hanya tersenyum. Baginya, inilah kebahagiaan. Sederhana, nyata, dan bisa diraih. Dia memiliki istri yang berhati malaikat, pekerjaan yang dia sukai, dan mimpi yang mereka bangun bersama, rupiah demi rupiah. Dia tidak tahu bahwa potret sempurna ini akan segera retak. Pukul 11 malam, 3 hari kemudian, hujan gerimis baru saja reda, menyisakan udara dingin yang menusuk. Omar baru saja menyelesaikan revisi mendadak dari klien Singapura. Kepalanya pening, tapi hatinya ringan. Proyek besar ini akan mengisi celengan rumah mereka lebih cepat. Dia sengaja berjalan kaki pulang dari warnet 24 jam di ujung jalan. Laptopnya di rumah terlalu lambat untuk mengunggah file besar. Dia ingin membeli martabak keju kesukaan Nita sebagai kejutan. Jalan pintas menuju rumah mereka adalah sebuah gang sempit di antara ruko-ruko yang sudah tutup. Gelap dan becek. Biasanya Omar akan memilih jalan memutar yang lebih terang. Tapi malam ini dia ingin cepat pulang. Di tengah keheningan gang, di bawah satu-satunya lampu neon yang berkedip-kedip, Omar melihat 2 sosok. Satu sosok yang ia kenali dengan detak jantungnya sendiri. Nita. Tapi ini bukan Nita yang biasa ia lihat. Istrinya berdiri tegap, tidak lagi memakai daster sederhana, melainkan blus bersih dan celana kain, terlalu rapi untuk seseorang yang seharusnya sudah di rumah. Di depannya, seorang ibu berpakaian lusuh menggendong anak kecil yang tertidur, menangis sesenggukan. Omar membeku di kegelapan, tersembunyi di balik tumpukan kardus basah. Saya mohon, Bu, saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Isak ibu itu. Tenang, Bu. Suara Nita terdengar. Tapi itu bukan suara lembut manja yang biasa Omar dengar. Suara ini tenang, tegas, dan penuh otoritas. Ibu tidak perlu memohon.
Ini hak anak ibu untuk sembuh. Lalu Omar melihatnya. Tangan Nita terulur, menyerahkan sebuah amplop. Bukan amplop surat biasa. Itu amplop coklat besar. Tebalnya setidaknya 5 sentimeter. Gembung. Penuh. Mata Omar terbelalak. Dia tahu berapa tebal gepokan uang 100.000. Amplop itu, isinya pasti puluhan, atau bahkan ratusan juta. Ibu itu menerimanya dengan tangan gemetar. Lalu bersimpuh, mencoba mencium kaki Nita. Nita dengan cepat menariknya berdiri. Jangan begini, Bu. Cukup doakan operasinya lancar. Sekarang cepat pergi ke rumah sakit. Semua sudah diurus di sana, kata Nita. Suaranya melembut, lebih mirip Nita yang ia kenal. Ibu itu menangis, memeluk Nita erat, lalu berlari tergopoh-gopoh keluar gang, seolah membawa harapan terakhir di dunia. Nita berdiri diam sejenak, menatap kepergian ibu itu. Dia menghela napas panjang, lalu berbalik dan berjalan ke arah yang berlawanan dari rumah mereka. Omar masih terpaku. Jantungnya berdebar kencang. Martabak yang ada di tangannya terasa dingin. Pertanyaan-pertanyaan berputar di kepalanya seperti badai. Uang dari mana? Siapa Nita? Apa yang baru saja dia lihat? Dia tidak mengejar Nita. Dia terlalu bingung, terlalu takut. Malam itu, untuk pertama kalinya, Omar merasa ada bagian dari istrinya yang tidak ia kenali sama sekali. Omar sampai di rumah 10 menit kemudian. Dia tidak jadi membeli martabak. Dia duduk di ruang tamu yang gelap, menunggu. Pintu kontrakan mereka tidak dikunci. Pukul 11:30, pintu berderit pelan. Nita masuk, berjinjit, mengira Omar sudah tidur. Loh, Mas. Nita terkejut melihat siluet Omar di kursi. Kok gelap-gelapan? Belum tidur. Baru selesai kerjaan. Suara Omar datar, terdengar asing di telinganya sendiri. Kamu dari mana, Nit? Hening sejenak. Omar bisa melihat Nita membeku di dekat pintu. Aku tadi. Nita mengibaskan tangannya, mencoba tertawa, tapi terdengar gugup. Tadi ada urusan sebentar. Biasa. Wali murid. Wali murid. Omar menyalakan lampu meja. Cahaya kuning redup menerangi ruangan, dan Omar bisa melihat wajah Nita yang sedikit pucat. Wali murid siapa yang kamu temui di gang gelap jam 11 malam, Nit? Panik. Itu adalah satu-satunya kata yang bisa menggambarkannya. Mata Nita melebar. Sepersekon kepanikan murni melintas di sana sebelum dia berhasil mengendalikannya. Mas Omar ngikutin aku. Suaranya bergetar. Aku nggak sengaja lihat. Aku mau beli martabak, kata Omar. Suaranya masih datar. Uang apa itu, Nita? Kenapa kamu kasih amplop setebal itu ke orang? Nita duduk di kursi seberang Omar. Tangannya meremas-remas ujung blusnya. Itu uang arisan guru, Mas, katanya pelan. Matanya menatap lantai. Aku kebetulan yang pegang uangnya bulan ini. Arisan guru. Omar menaikkan alisnya. Arisan guru honorer? Sebanyak itu? Sampai gembung begitu amplopnya. Ibu itu. Ibu Ratna, dia wali muridku dulu. Anaknya sakit keras, butuh operasi malam ini juga, kalau nggak bisa lewat. Suara Nita mulai terdengar tulus. Air mata menggenang di pelupuknya. Suaminya kabur. Dia nggak punya siapa-siapa. Aku nggak tega. Mas, aku pinjamkan dulu uang arisan itu. Aku janji, aku akan ganti. Air mata Nita mulai jatuh. Maafin aku, Mas. Aku tahu aku salah pakai uang arisan. Tapi aku nggak bisa diam aja. Omar menatap istrinya yang menangis. Hatinya terbelah. Separuh dirinya ingin percaya. Ini Nitanya. Berhati malaikat. Persis seperti yang selalu ia tahu. Tentu saja Nita akan melakukan hal nekat seperti itu untuk menolong orang. Tapi separuh dirinya yang lain, bagian yang logis, berteriak. Ganti pakai apa? Gaji honorer Nita bahkan tidak cukup untuk mengganti 1/10 dari uang yang dia lihat di amplop itu. Ceritanya terlalu tipis. Ya sudah,
kata Omar akhirnya. Suaranya lelah. Lain kali, cerita sama aku, Nit. Sebesar apapun masalahnya. Iya, Mas. Maaf, isak Nita. Pindah duduk ke lantai dan memeluk lutut suaminya. Omar mengelus rambut Nita, tapi pikirannya melayang. Dia memeluk istrinya, tapi rasanya dia sedang memeluk orang asing. Malam itu, Omar tidur dengan kecurigaan yang mengganjal di dada, dan untuk pertama kalinya, dia tidak yakin dengan kebohongan kecil yang baru saja dia telan bulat-bulat. Beberapa hari berlalu. Kehidupan seolah kembali normal. Nita kembali menjadi guru SD yang ceria, membuatkan Omar kopi di pagi hari dan mengeluh lelah di malam hari. Omar kembali tenggelam dalam pekerjaannya. Tapi ada yang berubah. Ada keheningan canggung di antara mereka. Omar menjadi lebih sering mengamati istrinya. Dia memperhatikan hal-hal kecil. Nita sekarang selalu membawa ponselnya ke kamar mandi. Dia 2 kali membatalkan janji makan bakso di ujung jalan dengan alasan, ada rapat sekolah, mendadak. Kamis malam, pukul 2 pagi, Omar terbangun karena kandung kemihnya. Dia meraba sisi tempat tidur di sebelahnya. Dingin, kosong. Jantung Omar berdebar sedikit lebih cepat. Dia bangkit, berjalan pelan keluar kamar. Dia menemukan Nita di ruang tamu. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya biru dari layar ponsel yang menempel di telinga Nita. Tapi itu bukan ponsel Nita. Ponsel Nita adalah Android murah dengan layar yang retak di sudutnya. Ponsel yang ini tipis, modern, dan tampak mahal. Omar bersembunyi di balik tirai pemisah kamar dan ruang tamu. Nita sedang berbisik, tapi nada suaranya tajam dan penuh perintah. Sama sekali tidak seperti Nita. Saya tidak peduli alasannya, Pak Rahmat, desis Nita. Suaranya rendah dan dingin. Saya sudah bilang, aset itu harus diamankan malam ini juga. Ini menyangkut hidup ratusan anak. Hening sejenak. Nita mendengarkan. Tidak ada tapi. Bentak Nita pelan. Pindahkan dananya dari rekening utama. Tidak. 5 miliar. Pastikan transfer miliaran itu sampai ke rekening rumah sakit di Palu sesuai jadwal. Mereka butuh alat itu minggu depan. Omar menahan napas. Miliaran? Kepalanya pusing. 5 miliar? Gaji honorer istrinya Rp300.000 sebulan. Dan ingat, Pak Rahmat, lanjut Nita. Nadanya kembali dingin. Anonimitas adalah prioritas utama. Saya tidak mau ada media yang tahu. Pastikan nama saya atau Cipta Asa tidak muncul dimanapun. Saya melakukan ini bukan untuk pujian. Mengerti? Nita menutup telepon. Dia tidak langsung bergerak. Dia berdiri di depan jendela, menatap bulan. Dia menghela napas panjang, napas yang terdengar sangat lelah. Sosoknya di bawah sinar bulan tampak begitu kuat, namun begitu kesepian. Perlahan, Omar mundur kembali ke kamar tidur. Dia naik ke tempat tidur, menarik selimut sampai ke dada, dan memejamkan mata rapat-rapat, berpura-pura tidur. Jantungnya berdentum-dentum di rusuknya. Aset, miliaran, Pak Rahmat, Cipta Asa. Kata-kata itu berputar-putar di benaknya. Ini bukan lagi soal uang arisan guru. Ini sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang menakutkan. Pikirannya melayang ke skenario terburuk. Pinjaman ilegal? Pencucian uang? Apakah istrinya yang lembut dan sederhana itu seorang kriminal? Ketika Nita kembali ke kamar tidur 5 menit kemudian, bergerak sepelan mungkin agar tidak membangunkannya, Omar harus menahan keinginan untuk melompat dan menuntut jawaban. Dia hanya bisa pura-pura tidur, dengan rasa takut yang dingin menjalari tulang punggungnya. Omar tidak bisa fokus kerja keesokan harinya. Desain logo yang biasanya ia kerjakan dalam 2 jam, kini terasa seperti teka-teki kuantum. Pikirannya terus kembali ke percakapan tengah malam. 5 miliar. Nita, sebaliknya, bersikap seperti tidak ada yang terjadi. Dia membuatkan sarapan nasi goreng, mencium pipi Omar, dan berangkat mengajar dengan sepeda motor metik lawas mereka. Mengeluh knalpotnya berbunyi aneh. Kayaknya harus ke bengkel, Mas. Tapi nanti aja deh, tunggu gajian.
katanya sambil memakai helm. Omar hanya mengangguk kaku. Kognitif dissonance itu hampir membuatnya gila. Wanita yang baru saja mengeluh soal biaya bengkel adalah wanita yang sama yang memerintahkan transfer 5 miliar tadi malam. Saat suara motor Nita menghilang di ujung jalan, Omar beraksi. Dia merasa bersalah. Dia merasa seperti pengkhianat. Tapi dia harus tahu. Dia mulai mencari. Dia mencari ponsel mahal yang dia lihat tadi malam. Dia memeriksa tas kerja Nita. Hanya ada buku pelajaran, spidol, dan kotak bekal. Dia memeriksa laci meja rias. Hanya ada kosmetik murah dan jepit rambut. Dia memeriksa bawah bantal, di tumpukan baju kotor, di rak sepatu. Tidak ada. Dia hampir menyerah ketika matanya tertuju pada lemari pakaian. Di rak paling atas, ada beberapa kotak sepatu tua. Nita menyimpannya karena alasan sentimental. Itu sepatu pertama yang Mas belikan, katanya dulu. Omar meraih kotak sepatu Keds yang sudah pudar itu. Beratnya terasa salah. Terlalu berat untuk sebuah kotak kosong. Dengan tangan gemetar, dia membukanya. Di dalamnya, beralaskan kain beludru hitam, tergeletak smartphone terbaru. Hitam pekat, berkilauan, dan terasa dingin di tangannya. Itu ponsel yang sama yang dia lihat tadi malam. Di sebelahnya, ada sebuah charger nirkabel dan buku catatan kulit kecil. Omar mencoba menyalakan ponsel itu. Layarnya hidup, menampilkan foto pemandangan gunung yang indah, namun langsung meminta kata sandi 12 digit atau pemindai wajah. Terkunci rapat. Rasa frustrasi menjalari Omar. Tapi kemudian dia melihat buku catatan itu. Dia membukanya. Halaman pertama kosong. Halaman kedua juga. Tapi di halaman ketiga, ada tulisan tangan Nita yang rapi. Bukan daftar belanja atau catatan mengajar. Itu adalah daftar nama. RSUD Tunas Harapan. Palu, kebutuhan, alat radioterapi. Panti Asuhan Pelita Hati. Bantul, kebutuhan, renovasi atap, dana operasional. Beasiswa anak pesisir. Maluku, kebutuhan, 200 laptop, jaringan internet. Dan di samping setiap nama, ada angka-angka yang membuat Omar mual. 5M800 JT. 12M. Omar menutup buku itu dengan cepat, seolah baru saja menyentuh api. Dia memasukkan kembali ponsel dan buku itu ke dalam kotak, menatanya persis seperti semula, dan mengembalikannya ke atas lemari. Dia terduduk di lantai, bersandar pada lemari. Tangannya gemetar. Ini bukan pencucian uang. Ini bukan kejahatan. Ini sesuatu yang lain. Sesuatu yang begitu besar, begitu masif, sehingga otaknya yang sederhana tidak bisa memprosesnya. Istrinya, Nita, guru SD honorer yang menabung di kaleng biskuit, adalah seorang dermawan anonim yang mengelola dana miliaran rupiah. Omar menatap foto pernikahan mereka di dinding. Keduanya tersenyum lebar, memakai baju sewaan yang paling murah. Saat itu, dia berjanji akan menafkahi Nita. Sebuah tawa kering dan getir keluar dari tenggorokannya. Dia menatap tangannya yang kapalan karena mouse komputer. Uang muka rumah yang dia kumpulkan mati-matian. Mungkin tidak cukup bahkan untuk membeli kotak sepatu tempat Nita menyimpan ponsel miliardernya. Dia tidak mengenal istrinya. Dan perasaan itu menghancurkannya lebih dari sekadar kecurigaan akan kejahatan. Dia merasa kecil. Dia merasa dibohongi. Dan dia tidak tahu harus berbuat apa. 2 hari setelah penemuan di kotak sepatu, Omar hidup dalam kabut. Dia menjadi bayangan di rumahnya sendiri. Setiap tawa Nita, setiap keluhannya tentang harga cabai yang naik, terasa seperti sandiwara yang rumit. Dia mencuci piring. Dia mengerjakan desainnya. Dia mengangguk ketika Nita berbicara, tetapi pikirannya berada jutaan mil jauhnya, di dalam buku catatan kulit kecil itu, menatap angka-angka miliaran. Nita, yang kini diselimuti rasa bersalah karena rahasianya, menjadi ekstra perhatian. Dia salah mengartikan diamnya Omar sebagai kelelahan kerja. "Mas, lagi banyak pikiran, ya?" tanyanya suatu Jumat malam, sambil memijat bahu Omar yang kaku. "Iya, Nit. Klien lagi rewel." Bohong Omar. Ironis. Dia sekarang juga berbohong.
Kecurigaan telah bermetastasis menjadi rasa sakit. Ini bukan lagi tentang apakah Nita jahat. Omar tahu Nita tidak jahat. Catatan itu buktinya. Dia seorang santa. Seorang malaikat. Dan itu yang membuatnya semakin sakit. Omar merasa bodoh. Merasa kecil. Istrinya mengeluhkan uang bensin. Sementara dia bisa membeli SPBU-nya. Mereka menabung di kaleng BNG. Sementara dia bisa membeli pabrik kalengnya. Kebohongan ini, meski mulia, terasa seperti penghinaan terhadap peran Omar sebagai suami, sebagai partner. Kesempatan untuk mengakhiri kabut ini datang pada Sabtu pagi. Mas, aku hari ini ada lokakarya peningkatan mutu guru. Ya, kata Nita sambil menyiapkan sarapan. Wajib. Dari dinas. Pulangnya mungkin sore. Sebuah kebohongan. Omar tahu itu. Getaran di suaranya terlalu dibuat-buat. Tidak ada lokakarya pada hari Sabtu untuk guru honorer. Oh, ya? Di mana? Tanya Omar, berusaha terdengar santai sambil menyeruput kopinya. Di gedung dinas pendidikan yang baru, Mas. Yang di dekat balai kota. Jawab Nita, sedikit terlalu cepat. Itu dia. Omar tidak tahan lagi. Dia harus melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Dia harus melihat dunia yang Nita masuki saat dia melepaskan daster batiknya. Ya sudah, hati-hati di jalan, kata Omar. Nita mencium tangannya, mengambil tas selempang sederhananya, dan menyalakan motor metiknya. Omar menunggu 5 menit. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa mual. Dia merasa seperti penguntit, seperti suami yang buruk. Tapi dia harus. Dia menyambar kunci motornya sendiri, memakai jaket dan helm. Maafkan aku, Nit, bisiknya. Lalu menyalakan mesin. Dia mengikuti Nita dari jarak aman. Hatinya mencelos. Nita tidak berbelok ke arah balai kota. Dia mengendarai motornya ke arah yang berlawanan, menuju kawasan pusat bisnis, area gedung-gedung pencakar langit yang hanya Omar lihat dari jauh. Omar melihat Nita memarkir motor metiknya di sebuah gang sempit, di antara warung rokok dan bengkel tambal ban, jauh dari keramaian. Dia melihat istrinya membuka jok motor, mengeluarkan sepasang sepatu flat yang sederhana namun elegan, dan mengganti sandal jepitnya. Dia merapikan blusnya, menarik napas panjang, seperti seorang aktor yang bersiap naik panggung, dan berjalan kaki keluar dari gang, bergabung dengan kerumunan profesional yang berjalan rapi. Omar memarkir motornya. Gemetar. Dia mengikutinya dengan berjalan kaki. Nita tidak masuk ke gedung perkantoran biasa. Dia berjalan menuju sebuah bangunan yang berbeda dari yang lain. Gedung itu tidak menjulang paling tinggi, namun tampak paling mahal. Fasadnya terbuat dari batu alam berwarna krem. Desainnya minimalis, elegan, dan hening. Tidak ada papan nama perusahaan yang mencolok. Omar, dengan jaketnya yang sedikit pudar dan celana jeans, merasa kerdil. Dia berdiri di seberang jalan, di samping penjual kopi keliling, merasa seperti alien yang mendarat di planet yang salah. Di atas pintu masuk lobi yang terbuat dari kaca setebal lengan, hanya ada 2 huruf logam yang dipahat halus, menyatu dengan desain arsitektur, Ca. Cipta Asa. Napas Omar tercekat di tenggorokannya. Ini nyata. Dia memperhatikan. Setiap orang yang masuk harus menempelkan kartu akses di pintu putar. Nita tidak. Nita berjalan lurus menuju pintu lobi utama. Seorang penjaga keamanan berjas hitam legam, yang terlihat lebih mirip pengawal pribadi daripada satpam, melihat kedatangan Nita dari balik kaca. Seketika, penjaga itu berdiri tegap, menarik gagang pintu, dan membukakannya untuk Nita sebelum Nita menyentuhnya. Penjaga itu sedikit menundukkan kepalanya. Omar bisa membaca gerak bibirnya dari seberang jalan. Selamat pagi, Bu. Nita hanya mengangguk kecil, senyum profesional yang tipis, dan melenggang masuk. Kaca tebal itu menutup di belakangnya, menelannya ke dunia yang sama sekali tidak Omar kenali. Dia tidak perlu kartu akses. Tentu saja. Untuk apa pemilik rumah perlu kunci untuk masuk ke rumahnya sendiri? Omar terduduk lemas di bangku semen di dekat penjual kopi. Dia memesan kopi hitam. Tangannya gemetar saat menyerahkan uang receh.
Penjual kopi itu menatapnya aneh. Nunggu siapa, Mas? Istri, jawab Omar parau. Dia menatap gedung itu. Gedung, Ca. Markas besar dari semua kebohongan istrinya. Markas besar dari semua kebaikan istrinya. Dia tidak tahu apa yang harus dia rasakan. Marah, bangga, dikhianati, atau bodoh. Dia merasakan keempatnya sekaligus. Omar tidak bisa pulang. Dia tidak bisa bekerja. Dia hanya bisa duduk di sana, di seberang jalan, menatap benteng rahasia istrinya. Dia harus tahu. Dia harus tahu semuanya. Dia mengeluarkan ponselnya yang layarnya retak. Sinyalnya lemah, tapi cukup. Dia mengetik di mesin pencari, Yayasan Cipta Asa. Ponselnya langsung dibanjiri hasil. Puluhan, ratusan artikel. Tapi bukan skandal. Justru sebaliknya. Cipta Asa, filantropi misterius di balik program 1000 sekolah pelosok. Wajah baru rumah sakit kanker anak, didanai penuh oleh donatur anonim, Ca. Menelusuri jejak Yayasan Cipta Asa, miliaran digelontorkan tanpa nama. Semua artikel memuji pekerjaan yayasan itu. Mereka menyebutnya, malaikat tak terlihat, kekuatan tak bernama. Semua artikel juga menemui jalan buntu yang sama. Sang pendiri sangat anonim. Tidak ada foto, tidak ada wawancara, tidak ada jejak. Nita benar-benar membenci pujian. Gumam Omar pada dirinya sendiri. Dia ingat istrinya selalu menyembunyikan perbuatan baik kecil, seperti memberi uang pada pengemis saat Omar tidak melihat. Ternyata, dia melakukan hal yang sama dalam skala miliaran. Tapi anonimitas di media massa adalah satu hal. Hukum adalah hal lain. Sebuah yayasan sebesar ini pasti memiliki dokumen legal. Omar mengganti kata kuncinya, akta pendirian Yayasan Cipta Asa. Dia menggali lebih dalam, melewati artikel berita, masuk ke situs-situs data hukum dan portal arsip pemerintah. Dia harus membayar Rp20.000 dengan sisa saldo dompet digitalnya untuk mengunduh dokumen publik. Dengan tangan gemetar, dia membuka file PDF itu. Itu adalah dokumen notaris yang kering dan formal. Tanggal pendirian, nomor registrasi, alamat, yang menunjuk ke gedung di seberangnya. Dan kemudian, di halaman kedua, di bawah bagian, pendiri pemilik tunggal, ada satu nama. Nama yang membuat darah Omar serasa berhenti mengalir. Nita Wardani. Wardani. Omar tersentak. Selama 5 tahun pernikahan mereka, dia hanya mengenalnya sebagai Nita. Dia tidak pernah memikirkan nama keluarganya. Dia melamar Nita, bukan keluarganya. Nita pernah berkata orang tuanya sudah meninggal dan dia sebatang kara. Omar tidak pernah bertanya lebih jauh. Tidak ingin membuka luka lama. Nita Wardani. Nama itu terdengar asing. Berat. Mahal. Nama seorang pemilik. Bukan nama guru honorer yang mengeluh knalpot motornya rusak. Omar mematikan ponselnya. Dia kini memiliki senjatanya. Dia memiliki bukti tak terbantahkan. Dia memiliki nama asli istrinya. Dia menatap gedung itu lagi, bukan lagi dengan kebingungan, tapi dengan kejelasan yang dingin dan menyakitkan. Dia akan menunggu. Dia tidak akan pergi sampai Nita keluar. Dia tidak akan pulang sebagai Omar si desainer grafis. Dia akan pulang sebagai suami dari Nita Wardani. Pukul 4 sore. 6 jam setelah Omar pertama kali tiba. Dia sudah melewatkan makan siang. Perutnya perih. Tapi hatinya lebih perih lagi. Pintu kaca tebal itu terbuka. Nita keluar. Dia terlihat lelah. Sama lelahnya seperti saat dia pulang mengajar. Dia berjalan santai. Kembali ke gang sempit tempat motornya diparkir. Omar melihatnya berganti sepatu. Dari flat elegan kembali ke sandal jepit butut. Dia melihatnya mengikat rambutnya asal-asalan, melepaskan citra profesionalnya, dan kembali menjadi Nita-nya. Dia menyalakan motor metiknya dan berbaur dengan asap lalu lintas. Pulang ke kontrakan mereka. Omar memberinya waktu 15 menit. Lalu dia pulang. Dia menemukan Nita di dapur. Sudah berganti daster. Sedang mencuci beras. Mas, sudah pulang? Tumben cepat.
Sapa Nita riang. Mas, aku capek banget. Lokakaryanya boring setengah mati. Cuma duduk, dengerin orang ngomong. Pegel semua. Omar berdiri di ambang pintu dapur. Dia tidak mengatakan apa-apa. Keriangan Nita memudar saat melihat ekspresi wajah suaminya. Mas, kenapa? Ada masalah sama klien? Aku capek bohongnya, Nit. Suara Omar terdengar serak. Tangan Nita yang sedang mencuci beras membeku. Dia perlahan mematikan keran. Air berhenti mengalir, menyisakan keheningan yang memekakan telinga. Maksud mas? Bisik Nita, tidak berani berbalik. Lokakaryanya di Gedung Cipta Asa, ya. Bahu Nita menegang. Dia perlahan berbalik. Wajahnya pucat pasi. Dia melihat mata Omar yang merah dan lelah. Dan dia tahu. Semuanya berakhir. Mas dari mana? Aku cuma mau tanya satu hal. Potong Omar. Suaranya datar. Tanpa emosi. Itu lebih menakutkan daripada kemarahan. Kamu Nita atau kamu? Nita Wardhani. Nama itu menggantung di udara di antara mereka. Di dapur sempit mereka yang berbau tempe goreng. Nita tersentak seolah dia baru saja ditampar. Itu adalah nama yang sudah lama tidak dia dengar diucapkan di rumah ini. Itu adalah nama dari dunianya yang lain. Dan mendengarnya dari mulut Omar, rasanya seperti sebuah vonis. Tas berisi beras di tangannya terlepas, jatuh ke lantai. Butiran-butiran beras tumpah, menyebar di lantai keramik yang retak seperti ribuan rahasia kecil yang akhirnya terbongkar. Mata Nita dipenuhi air mata. Bukan air mata buaya seperti saat uang arisan, dulu. Ini adalah air mata yang nyata. Air mata ketakutan dan kelegaan yang sudah tertahan selama bertahun-tahun. Dia tidak menjawab. Dia hanya menatap suaminya. Hancur. Keheningan itu berlangsung selamanya. Hanya ada suara napas mereka yang terengah-engah dan butiran beras yang berderak di lantai. Akhirnya, Nita luruh. Dia tidak jatuh, tapi dia bersandar di meja dapur. Seolah-olah kakinya tidak sanggup lagi menopangnya. Aku Nita Wardhani. Bisiknya. Suaranya pecah. Tapi aku juga Nita. Istri Mas Omar. Sumpah, Mas. Keduanya itu aku. Kenapa? Hanya itu kata yang bisa keluar dari mulut Omar. Kenapa bohong sebesar ini? Nita akhirnya mengangkat wajahnya. Air mata mengalir deras. Karena aku takut. Serunya. Suaranya naik 1 oktav. Aku takut kalau Mas tahu. Mas akan berubah. Omar hanya diam. Menuntut penjelasan. Mas tahu. Nita memulai ceritanya. Suaranya gemetar. Waktu kita pertama ketemu, aku bilang orang tuaku sudah meninggal. Aku sebatang kara. Itu nggak bohong. Mereka meninggal dalam kecelakaan pesawat 3 tahun sebelum aku ketemu Mas. Yang nggak aku ceritakan, lanjut Nita, adalah mereka mewariskan segalanya. Perusahaan, properti, aset jumlah yang aku bahkan nggak ngerti. Aku benci uang itu, Mas. Aku benci dunia mereka. Dia menceritakan masa kecilnya. Hidup di rumah besar tapi kosong. Dikelilingi orang-orang yang tersenyum palsu. Teman-teman yang mendekat karena nama, Wardhani. Cinta yang selalu transaksional. Waktu mereka meninggal, aku bebas. Aku punya semua uang ini. Tapi aku merasa seperti tahanan. Jadi, aku dirikan Cipta Asa. Aku masukkan semua warisan itu ke sana. Aku rekrut orang-orang terbaik untuk mengelolanya. Dengan satu syarat, aku tetap anonim. Aku nggak mau pujian. Aku nggak mau namaku disebut. Aku cuma mau uang itu, pergi ke tempat yang benar. Lalu aku kabur, bisiknya. Aku ambil ijazah S1-ku. Aku mendaftar jadi guru honorer di pelosok. Aku mau hidup yang nyata. Aku mau merasakan kerja keras, dapat gaji, dan merasa bangga dengan uang itu. Gaji 300.000 per bulan itu. Itu gajiku yang sesungguhnya, Mas. Yang ku dapat pakai keringatku. Lalu aku ketemu Mas. Mata Nita menatap lurus ke mata Omar. Memohon.
Mas ngajak aku makan di warteg, bukan di restoran fine dining. Mas marah waktu aku nawarin bayar. Mas melamarku pakai cincin perak, bukan berlian. Mas cinta sama Nita si guru honorer, bukan Nita Wardhani si miliarder. Aku terlalu takut untuk merusak itu, isaknya. Aku takut kalau Mas tahu, Mas akan berhenti melihatku sebagai Nita. Mas akan melihatku sebagai mesin ATM. Sebagai bos. Aku nggak mau itu, Mas. Aku cuma mau jadi istrimu. Omar berdiri kaku. Setiap kata Nita menusuknya. Dia marah karena dibohongi. Tapi dia hancur karena alasannya. Dia mengerti. Tuhanku, betapa dia mengerti. Jadi, celengan rumah kita. Gumam Omar, teringat kaleng biskuit di atas lemari. Nita tertawa getir di antara isak tangisnya. Mas, menabung di kaleng itu adalah hal paling bahagia dan paling nyata dalam hidupku selama 10 tahun terakhir. Aku ingin beli rumah itu pakai uang kita. Uang hasil desain Mas dan gaji honorerku. Bukan rumah yang bisa kubeli 1000 unit tanpa berpikir. Dia mengambil langkah maju, ragu-ragu, seolah mendekati hewan liar. Dia menyentuh lengan Omar. Tolong, Mas, bisiknya. Suaranya kini putus asa. Jangan pandang aku beda. Tolong jangan berubah. Aku masih Nita. Istrimu. Aku mohon. Omar menatap tangannya yang kapalan di lengannya. Lalu dia menatap mata istrinya yang memerah. Dia melihat Nita Wardhani, sang filantropis miliaran. Dan dia melihat Nita, istrinya yang takut kehilangan dia. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak tahu harus berkata apa. Jadi, dia hanya berdiri di sana, di tengah-tengah dapur kecilnya yang berantakan oleh beras, dan dunianya yang baru saja hancur sekaligus terbangun. Malam itu, tidak ada yang tidur. Beras yang tumpah di lantai dapur menjadi saksi bisu perang dingin yang menggantung di udara. Pengakuan Nita yang putus asa tidak dijawab Omar dengan pelukan atau kemarahan. Dia hanya diam. Setelah Nita selesai menangis, Omar berbalik tanpa sepatah kata pun. Dia mengambil sapu dan pengki di sudut dapur. Dalam keheningan yang memekakan telinga, dia mulai membersihkan beras yang tumpah, butir demi butir. Nita berdiri membeku. Mas, biar aku saja. Nggak usah, potong Omar. Suaranya datar. Dia tidak menatap Nita. Setiap serokan beras ke pengki terasa seperti tamparan. Omar sedang membersihkan kekacauan. Tapi yang dia rasakan adalah dia sedang membersihkan sisa-sisa kebohongan yang telah ia tinggali selama 5 tahun. Nita, istrinya, Nita Wardhani, adalah seorang miliarder. Setelah lantai bersih, Omar mencuci tangannya di wastafel. Nita masih berdiri di sana, rapuh dan menunggu. Menunggu vonis. Mas, ngomong sesuatu. Pinta Nita. Suaranya serak. Omar akhirnya menatapnya. Matanya merah. Tapi bukan karena air mata. Karena lelah. Kamu mau aku ngomong apa, Nit? Desahnya. Selamat. Kamu menang? Akting hidup sederhanamu berhasil? Aku, si suami bodoh ini, sukses kamu kelabui. Bukan gitu, Mas. Itu bukan akting. Bukan. Omar tertawa. Tapi tawa itu hampa. Celengan rumah kita. Nit, kamu serius soal itu? Atau itu cuma bagian dari permainanmu? Kamu main rumah-rumahan sama aku, sementara di luar sana kamu memindahkan miliaran. Pertanyaan itu menusuk Nita lebih tajam dari apapun. Tentu saja aku serius. Itu satu-satunya hal yang nyata. Nyata. Omar menggelengkan kepalanya. Dia berjalan melewati Nita, keluar dari dapur. Gajiku, Nit. Desain logo yang aku kerjakan sampai jam 2 pagi. Uang 500.000 yang aku bangga-banggakan karena bisa kasih kamu. Itu semua nggak ada artinya, kan? Itu cuma uang jajan buat kamu. Omar, jangan. Nita mengejarnya ke ruang tamu. Uangmu itu berharga. Jauh lebih berharga dari semua warisanku. Berhenti bohong, Nita, bentak Omar.
Ini adalah pertama kalinya dia meninggikan suaranya. Berhenti merendahkanku dengan kata-kata manismu. Aku ini apa di matamu? Peliharaan? Proyek sosialmu? Pria sederhana yang kamu pungut untuk membuktikan kamu bisa hidup normal. Harga dirinya sebagai laki-laki, sebagai suami yang memegang prinsip, menafkahi keluarga, hancur berkeping-keping. Dia merasa seperti figuran di dalam cerita hidup istrinya sendiri. Dia mengambil bantal sofa. Mas, mau kemana? Tanya Nita panik. Tidur. Di sini. Katanya datar. Menunjuk meja kerjanya di sudut. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa tidur di kamar. Aku perlu mikir. Mas. Tolong, Nit. Suara Omar pecah. Kasih aku waktu. Aku nggak kenal kamu. Omar membanting bantal itu ke lantai dekat meja kerjanya. Dia mematikan lampu ruang tamu, meninggalkan Nita berdiri sendirian dalam kegelapan. Malam itu, untuk pertama kalinya, rumah kontrakan mereka terasa dingin, asing, dan terlalu besar. 3 hari berikutnya adalah neraka. Keheningan total menyelimuti rumah itu. Omar bekerja seperti mesin. Dia mengambil semua proyek yang ditawarkan, bahkan yang bayarannya kecil. Dia menyibukkan diri dengan revisi tanpa akhir. Matanya terpaku pada layar, menolak untuk bertemu pandang dengan Nita. Dia tidur di lantai ruang tamu, hanya masuk kamar untuk mandi saat Nita sedang di dapur. Nita, di sisi lain, layu. Dia tidak lagi bermain sebagai guru honorer. Dia tidak mengajar. Dia menelepon sekolah, mengatakan dia sakit. Dia tidak memasak. Dia hanya duduk di kursi dapur, menatap dinding yang catnya mengelupas. 2 dunia mereka yang terpisah kini bertabrakan dan menghancurkan satu-satunya dunia yang mereka miliki bersama. Di hari keempat, Omar tidak tahan lagi. Bukan karena dia sudah memaafkan, tapi karena keheningan ini membunuhnya. Dia merindukan istrinya. Dia merindukan Nitanya. Nita yang mengeluh sandalnya putus. Nita yang tertawa karena leluconnya yang garing. Dia sedang menatap layar, mengerjakan desain yang sama selama 3 jam tanpa kemajuan. Ketika Nita mendekat, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya meletakkan secangkir kopi di mejanya. Persis seperti yang Omar suka. Pahit, sedikit gula. Lalu, Nita duduk di lantai di sebelahnya. Bukan di kursi. Di lantai yang sama tempat Omar tidur. Mereka duduk diam selama beberapa menit. Hanya terdengar suara klik mouse Omar yang ragu-ragu. Aku nggak butuh uangmu, Mar, bisik Nita pelan, memecah keheningan. Omar berhenti mengklik. Aku, Nita Wardhani, punya semua uang yang ada di dunia. Lanjut Nita, suaranya bergetar. Tapi Nita Wardhani adalah wanita paling kesepian yang pernah ada. Dia nggak punya rumah. Omar menatap sisi wajah istrinya. Kamu, rumahku, Mar, katanya. Air mata mulai menggenang. Bukan uangmu. Bukan statusmu sebagai kepala keluarga. Kamu, suamiku yang ngomel kalau kopinya kurang manis. Desainer grafis yang pusing mikirin revisi logo klien. Pria yang memegang tanganku waktu kita nonton film horor murahan. Itu yang aku butuh. Nita menoleh. Menatap lurus ke mata Omar. Kamu tanya, apa artinya gajimu? Gajimu itu segalanya. Karena itu dari kamu. Itu nyata. Nita bangkit. Dia pergi ke lemari dan mengambil celengan rumah. Mereka, kaleng biskuit bekas itu. Omar menegang. Dia pikir Nita akan membuangnya, sebagai simbol bahwa permainan mereka usai. Tapi Nita kembali, duduk di lantai. Dia merogoh saku dasternya dan mengeluarkan beberapa lembar uang lecek. Gaji honorernya yang baru dia ambil hari itu, 300.000 rupiah. Dengan gerakan hikmat, dia memasukkan semua uang itu ke dalam celengan. Klang, ini uangku, kata Nita tegas, menatap celengan itu. Uang hasil keringatku mengajar. Aku mau nabung buat rumah kita. Sama kamu. Walaupun butuh 20 tahun lagi. Itu dia. Momen itu. Sesuatu yang kaku di dalam dada Omar akhirnya patah. Ini bukan Nita Wardhani.
Si miliarder. Ini Nita, istrinya. Keras kepala, idealis, dan tulus. Omar mengulurkan tangannya yang kapalan, bukan untuk mengambil celengan itu, tapi untuk menyentuh wajah Nita. Dia menghapus air mata di pipi istrinya. Jangan bohong lagi, Nit, bisik Omar, suaranya serak. Sekecil apapun. Aku nggak peduli kamu punya berapa triliun. Tapi aku nggak bisa hidup kalau aku nggak bisa percaya sama istriku sendiri. Janji, isak Nita, memegang erat tangan Omar. Janji, Mas. Omar menarik Nita ke dalam pelukannya. Mereka berpelukan erat di lantai, di antara meja kerja dan tumpukan bantal. Itu rapuh. Masih banyak yang harus dibicarakan. Tapi itu adalah permulaan. Mereka akan baik-baik saja. Atau begitulah yang mereka pikirkan. Kehidupan kembali berjalan, tapi dengan normal yang baru. Omar kembali tidur di kamar. Nita kembali mengajar, kali ini dengan kejujuran penuh. Dia diantar Omar. Mereka mulai bicara. Benar-benar bicara. Nita mengenalkan Omar pada dunia lain. Nya. Sesekali, Nita harus menerima telepon di ponsel pintar. Nya. Dulu dia akan bersembunyi. Sekarang, dia melakukannya di depan Omar. Suatu sore, Nita sedang melakukan panggilan video. Omar, yang sedang membuat teh, pura-pura tidak mendengar. Tapi dia bisa melihat layar ponsel Nita. Seorang pria parubaya yang sangat rapi berjas. Tampak tegang. Pak Rahmat, sapa Nita. Dan seketika suaranya berubah. Lebih tegas. Lebih dingin. Ini adalah suara Nita Wardhani. Maaf mengganggu, Bu Nita, kata pria itu. Tapi ini mendesak. Pak Brata menghubungi lagi. Nita menghela napas. Wajahnya mengeras. Saya pikir saya sudah jelas. Yayasan tidak berpolitik. Kita tidak memberi donasi untuk proyek yang tidak jelas. Kali ini dia tidak minta, Bu. Dia mengancam. Kata Pak Rahmat, suaranya pelan. Dia minta 50 miliar untuk proyek infrastrukturnya. Dia bilang, kalau tidak dia akan mengaudit kita. Omar berhenti mengaduk tehnya. 50 miliar. Nominal itu terdengar sangat absurd di kontrakan mereka yang sempit. Nita terdiam sejenak. Omar melihat istrinya memejamkan mata, mengumpulkan kekuatan. Rahmat, kata Nita. Suaranya dingin seperti es. Dengarkan saya baik-baik. Yayasan Cipta Asa tidak bernegosiasi dengan pemeras. Tidak sepeser pun. Tolak permintaannya. Secara formal, catat di surat. Dan perketat keamanan data kita. Tapi, Bu, Pak Brata itu. Saya tahu siapa dia, potong Nita. Lakukan saja, Rahmat. Baik, Bu. Panggilan berakhir. Nita meletakkan ponselnya. Dan topeng, Nita Wardhani, itu luntur. Dia menunduk, memijat pelipisnya. Tangannya sedikit gemetar. Omar mendekat, meletakkan secangkir teh di depannya. Nita menatap Omar. Matanya penuh kekhawatiran yang belum pernah Omar lihat sebelumnya. Dia orang yang berbahaya, Mas. Omar duduk di sebelahnya. Dia mengambil tangan Nita yang gemetar dan menggenggamnya erat. Dulu, kamu hadapi sendiri, kata Omar. Sekarang, kita yang hadapi. Nita menatapnya, dan untuk pertama kali dalam seminggu, dia tersenyum tulus. Genggaman tangan Omar adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dibeli oleh miliaran uangnya. 3 hari kemudian, badai itu datang. Pak Brata tidak main-main. Dia tidak bisa mendapatkan uangnya. Jadi dia memutuskan untuk menghancurkan sumbernya. Skandal itu tidak meledak di koran pagi. Itu meledak di tempat yang lebih berbahaya. Media sosial. Sebuah portal berita investigatif online yang tidak jelas. Yang Omar tahu adalah portal bayaran. Merilis sebuah artikel panjang. Judulnya provokatif. Ditulis dengan huruf kapital merah. Skandal Yayasan Ca. Kedok filantropi untuk cuci uang? Menelusuri aliran dana mencurigakan dari sang dermawan misterius.
Omar sedang menyesap kopi paginya ketika Nita, yang sedang memeriksa ponsel pintarnya, tiba-tiba menjatuhkannya ke meja. "Nit, kenapa?" Nita tidak menjawab. Wajahnya seputih kapas. Tangannya gemetar hebat saat dia menunjukkan layar ponsel itu kepada Omar. Omar membaca artikel itu. Matanya membelalak. Itu adalah pembunuhan karakter yang brutal dan terencana. Artikel itu memutarbalikkan fakta. Anonimitas Nita yang dijaga ketat diubah menjadi bukti bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. "Kenapa harus bersembunyi jika jujur?" tulis artikel itu. Mereka melacak beberapa transfer besar, termasuk transfer miliaran ke rumah sakit di Palu yang Omar dengar malam itu. Tapi penulis artikel itu membingkainya secara berbeda. Mereka menyebutnya transfer dana ke luar negeri yang tidak jelas, meskipun Palu ada di Indonesia, dan diduga untuk mengamankan aset haram. Mereka menuduh Yayasan Cipta Asa sebagai mesin pencucian uang raksasa untuk Yah. Mereka tidak menyebutkan siapa, yang membuatnya semakin menakutkan. Ini fitnah," bisik Nita. Suaranya tercekat. Mereka mengambil data kita." "Bukan cuma fitnah, Nit," kata Omar. Otaknya sebagai desainer yang paham media bekerja cepat. "Ini serangan terorganisir. Lihat, mereka pakai tagar. Bongkar Yayasan Ca. Ini dirancang untuk viral." Dan viral. Dalam 1 jam, tagar itu menjadi trending topik. Semua akun gosip, semua portal berita besar, mulai mengutip artikel investigatif itu. Dugaan skandal itu menyebar seperti api. Telepon Nita berdering tanpa henti. "Pak Rahmat." Para kepala divisi. Nita mengangkat telepon Pak Rahmat. Wajahnya masih syok. "Rahmat, bagaimana?" "Mereka meretas kita, Bu." Suara Pak Rahmat terdengar panik di seberang. "Data transfer kita bocor. Tapi mereka memelintirnya. Mereka memotong-motong konteksnya. Ya Tuhan, ini Pak Brata. Ini pasti dia." Nita terduduk lemas di kursi. Wanita yang beberapa hari lalu dengan dingin menolak pemerasan 50 miliar itu, kini terlihat seperti akan pingsan. Dia, yang mendedikasikan hidupnya untuk membantu dalam diam, kini dituduh sebagai penjahat di depan seluruh negeri. Kekacauan itu baru permulaan. Artikel viral itu memberi Pak Brata amunisi yang dia butuhkan. Dengan kemarahan publik sebagai dalih, dia menggunakan pengaruh politiknya untuk menekan aparat. 24 jam setelah artikel itu terbit, mimpi terburuk Nita terjadi. Nita sedang berbicara di telepon dengan tim hukumnya, mencoba mengatur strategi, ketika panggilan lain masuk ke ponselnya. "Pak Rahmat." "Bu Nita." Suara Pak Rahmat di seberang terdengar hancur. Bukan lagi panik, tapi kalah. "Sudah kejadian." "Apa maksudmu, Rahmat?" tanya Nita, hatinya mencelos. "PPATK. Mereka baru saja mengeluarkan perintah darurat. Berdasarkan dugaan awal, dari berita itu semua rekening Yayasan Cipta Asa dibekukan." Omar, yang berdiri di samping Nita, melihat istrinya terhuyung. "Semua?" bisik Nita, tidak percaya. "Termasuk rekening operasional." "Semua, Bu. Sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Dengan alasan penyelidikan." Nita tidak bertanya tentang uangnya. Dia tidak peduli dengan triliunan itu. Pertanyaan pertamanya adalah, operasi anak-anak di RS Kanker? Yang dijadwalkan hari ini. Keheningan di seberang telepon adalah jawaban yang memilukan. "Dana terhenti, Bu," kata Pak Rahmat. Suaranya pecah. "Rumah sakit tidak bisa mencairkan dana kita. Semua jadwal operasi ditunda." Ponsel itu terlepas dari genggaman Nita. Benda mahal itu jatuh ke lantai keramik tanpa suara. Nita menatap Omar. Matanya kosong. "Mereka ditunda," bisiknya. "Anak-anak itu butuh operasi itu, Mas. Mereka bisa." Dia tidak sanggup melanjutkannya. Ini adalah pukulan yang menghancurkan Nita. Bukan fitnah publik. Bukan kebencian di media sosial. Tapi ini
Fakta bahwa perbuatannya, niat baiknya, kini telah dipelintir sedemikian rupa sehingga menyakiti orang-orang yang paling ingin dia bantu. Nita berjalan pelan, bukan ke kamar, tapi ke kamar mandi mereka yang sempit dan pengap. Dia menutup pintu. Omar tidak mendengar suara tangisan. Dia mendengar sesuatu yang lebih buruk, keheningan. Dia membuka pintu perlahan. Nita sedang duduk di lantai yang dingin, di antara ember dan gayung, memeluk lututnya. Dia menatap dinding keramik yang berjamur, tidak menangis, hanya bergoyang pelan. Dia yang biasanya begitu kuat. Nita Wardhani yang memindahkan miliaran. Nita si guru yang tegar kini hancur. Dia menatap Omar. Matanya yang biasanya bersinar kini mati. Aku gagal, Mas, bisiknya. Aku gagal. Niat baikku malah menghancurkan mereka. Aku menyakiti mereka. Omar melihat istrinya di titik terendah. Dan di saat itulah, rasa minder, rasa cemburu, dan rasa kecil hatinya sebagai seorang suami menguap. Yang tersisa hanyalah amarah. Amarah yang protektif. Mereka telah menghancurkan yayasannya. Tapi mereka tidak akan bisa menghancurkan istrinya. Tidak selama dia masih ada. Kamar mandi sempit itu terasa seperti penjara. Omar berdiri di ambang pintu, menyaksikan istrinya, Nita Wardhani, seorang wanita yang bisa membeli setengah kota, kini duduk meringkuk di lantai keramik yang dingin, di antara ember dan sikat toilet. Dia tidak menangis. Itu yang membuat Omar paling takut. Dia hanya bergoyang pelan, matanya kosong, menatap dinding berjamur. Mereka nggak akan dioperasi, Mas. Bisik Nita, suaranya parau. Anak-anak itu. Ini salahku. Aku menyakiti mereka. Bukan, Nit. Ini bukan salahmu. Omar berlutut di depannya, mencoba meraih tangannya. Tangan Nita terasa sedingin es. Salahku, Nita bersikeras. Matanya masih menatap lurus ke depan. Seharusnya aku nggak usah sembunyi. Seharusnya aku nggak tahu. Seharusnya aku nggak usah ada. Kalau aku nggak ada, uang itu tetap bekerja. Dan Pak Brata nggak akan menyerangku. Dia menyerangku. Tapi anak-anak itu yang kena. Rasa bersalah telah meracuninya. Logika Nita yang brilian telah runtuh. Digantikan oleh keyakinan mutlak bahwa dia adalah sumber masalah. Omar menarik Nita ke dalam pelukannya. Tubuh istrinya kaku, seperti boneka. Nit, dengar aku. Omar memegang wajah Nita, memaksanya untuk menatap matanya. Ini bukan kamu. Ini Pak Brata. Ini sistem kotor yang dia mainkan. Kamu hanya ingin membantu. Bantuan apa yang malah membuat orang celaka? Tanyanya, dan akhirnya, satu air mata lolos. Aku gagal, Mar. Aku gagal. Nita mengunci diri. Bukan hanya di kamar mandi. Dia mengunci diri di dalam kepalanya sendiri. Selama 2 hari berikutnya, dia tidak beranjak dari kamar. Dia menolak makan. Dia hanya menatap langit-langit. Pak Rahmat menelepon puluhan kali. Tim hukum yayasan memohon untuk bertemu. Nita tidak merespons. Nita Wardhani, sang filantropis tak terlihat, telah menghilang. Yang tersisa hanya Nita, seorang istri yang hancur karena dunia yang dia coba perbaiki, kini berbalik dan menghancurkannya. Omar melihat istrinya yang hancur di tempat tidur. Dia melihat ponsel Nita yang terus bergetar di meja. Panggilan dari Pak Rahmat, dari tim legal, dari rumah sakit. Dan dia melihat tumpukan piring berisi nasi yang tidak tersentuh di samping tempat tidur. Rasa minder Omar, rasa cemburu, dan rasa tidak mampunya telah menguap sejak Nita hancur di kamar mandi. Semua itu digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih purba, kemarahan yang dingin dan terfokus. Mereka telah menghancurkan yayasannya. Mereka telah menyakiti anak-anak. Dan mereka telah mematahkan semangat istrinya. Omar bangkit dari kursinya. Dia berjalan ke meja kerjanya. Meja tempat dia biasa mengeluh tentang revisi logo. Dia membuka laptopnya yang tua. Dia bukan miliarder. Dia tidak punya kekuasaan politik. Dia tidak punya tentara pengacara. Tapi dia punya sesuatu yang tidak dimiliki Pak Brata.
Dia punya kebenaran. Dan dia seorang desainer grafis. Dia tahu cara bercerita dengan visual. Mereka menyerang yayasanmu, tapi mereka menghancurkan istriku, gumam Omar pada layar laptopnya. Baik, mari kita bermain. Omar tidak tidur. Selama 48 jam, didorong oleh kopi pahit dan amarah, dia melakukan apa yang paling dia kuasai. Dia meneliti dan dia mendesain. Dia tidak mencari data keuangan yang rumit. Dia mencari cerita. Dia mengabaikan tuduhan, pencucian uang. Itu terlalu abstrak. Dia fokus pada dua hal. Siapa yang dibantu Nita, dan siapa Pak Brata. Dengan keahliannya di media sosial, dia melacak jejak digital. Dia menemukan forum orang tua dari anak-anak yang dirawat di RS Kanker Palu. Dia membaca puluhan testimoni terima kasih kepada donatur anonim yang memberi mereka harapan hidup. Dia menemukan blog guru di pelosok Maluku yang menceritakan bagaimana murid-muridnya pertama kali menyentuh laptop berkat Yayasan Cha. Dia mengumpulkan foto-foto, bukan angka, atap panti asuhan yang baru, sumur bor yang bersih, anak-anak yang tersenyum. Lalu, dia mengalihkan perhatiannya ke Pak Brata. Dia menemukan bahwa proyek infrastruktur 50 miliar yang ditolak Nita adalah proyek fiktif di daerah yang bahkan tidak membutuhkan jalan baru. Dia menemukan artikel-artikel kecil, yang tidak viral, tentang bagaimana Pak Brata pernah melakukan hal yang sama pada perusahaan lain. Dia tidak meretas. Dia hanya menghubungkan titik-titik yang tersedia untuk umum. Dia menyusun semua itu, bukan dalam laporan yang kaku, tapi dalam sebuah timeline visual yang emosional. Sebuah cerita. Di satu sisi, foto anak-anak penderita kanker. Di sisi lain, foto Pak Brata di sebuah pesta mewah. Di pagi hari ketiga, dia menelepon Pak Rahmat dengan ponsel Nita. "Pak Rahmat," kata Omar. Suaranya tenang dan tegas. "Saya Omar, suami Nita. Nita sedang tidak bisa diganggu. Mulai sekarang, Anda bicara dengan saya." Pak Rahmat terkejut. Tapi dia mendengar otoritas dalam suara Omar. "Yayasan harus mengadakan konferensi pers," lanjut Omar. "Bantah semuanya. Tunjukkan buktinya." "Kami sudah coba, Pak Omar. Tapi media, mereka memelintir semua data kami." "Jangan beri mereka data," kata Omar. "Beri mereka cerita. Dan pastikan Nita ada di sana. Dunia harus melihat wanita yang mereka fitnah." "Tapi, Bu Nita, dia akan ada di sana," potong Omar. "Saya yang jamin. Siapkan tempatnya. Besok." Omar menutup telepon. Dia berjalan ke kamar. Nita masih di posisi yang sama. "Nit," katanya lembut, duduk di tepi tempat tidur. "Besok, kita perang." Nita menatapnya. Matanya masih kuyu. "Aku nggak bisa, Mas." "Kamu nggak sendirian," kata Omar, menunjukkan layar laptopnya. "Aku sudah membuatkanmu peluru. Tapi, kamu yang harus menarik pelatuknya. Kamu harus hadir. Kamu harus tunjukkan wajahmu. Bukan demi yayasan. Demi anak-anak itu." Sesuatu bergeser di mata Nita. Penyebutan, anak-anak itu, menyalakan percikan kecil di matanya yang padam. Aula Hotel Bintang 5 itu penuh sesak. Tim hukum Cipta Asa menyewa tempat terbaik untuk menunjukkan keseriusan mereka. Puluhan kamera dan wartawan telah berkumpul. Mereka datang bukan untuk mendengar kebenaran. Mereka datang untuk melihat darah. Mereka ingin melihat wajah miliarder penipu yang misterius itu. Nita duduk di meja utama, diapit oleh Pak Rahmat dan dua pengacara termahal di negeri itu. Dia memakai blus putih sederhana dan riasan tipis, atas paksaan Omar. "Mereka harus melihatmu sebagai manusia, bukan target," kata Omar. Omar sendiri berdiri di barisan paling belakang, di dekat pintu keluar, di antara para kru kamera. Tidak ada yang memperhatikannya. Dia hanya suami si guru SD. Konferensi pers dimulai. Pengacara Nita maju, membacakan pernyataan hukum yang panjang, kaku, dan membosankan. Dia menunjukkan bagan alir dana yang rumit, membuktikan bahwa tidak ada pencucian uang.
Para wartawan mulai gelisah. Ini tidak menarik. Jadi, Anda bilang semua legal? Teriak seorang wartawan dari barisan depan. Tentu saja. Seperti yang tertera di dokumen. Kalau legal, kenapa bersembunyi? Teriak yang lain. Identitas pendiri dirahasiakan untuk menipu publik. Potong wartawan lain, yang jelas-jelas ditanam oleh Pak Brata. Suasana menjadi kacau. Nita, yang belum pernah menjadi pusat perhatian seumur hidupnya, tampak pucat. Bu Nita, seorang reporter wanita menyorongkan mikrofon ke wajahnya. Apa tanggapan Anda soal tuduhan bahwa Anda sengaja menghentikan dana rumah sakit untuk menutupi jejak Anda? Benarkah Anda mengorbankan nyawa anak-anak demi menyelamatkan aset haram Anda? Pukulan itu telak. Itu adalah tuduhan yang paling menyakitinya. Nita membuka mulutnya. Tidak ada suara yang keluar. Dia memikirkan anak-anak itu, dan rasa bersalah melumpuhkannya. Dia menggelengkan kepala, matanya berkaca-kaca, tapi itu terlihat seperti pengakuan bersalah. Dia nggak bisa jawab, teriak seseorang. Jawab, Bu. Anda membunuh mereka. Nita membeku. Dia panik. Matanya mencari-cari Omar di belakang. Omar melihat tatapan putus asa itu. Dia melihat istrinya akan hancur, di depan puluhan kamera yang menyala. Ini saatnya. Saat Nita terdiam, membeku dalam kengerian, dan para wartawan semakin buas, Omar berjalan maju. Dia tidak berlari. Dia berjalan dengan tenang. Melewati kru kamera, melewati barisan kursi wartawan. Semua orang menoleh, bingung. Siapa pria berpenampilan biasa dengan kemeja flanel pudar ini? Dia tidak naik ke panggung. Dia hanya berjalan ke samping, mengambil mikrofon dari stand cadangan yang disiapkan untuk sesi tanya-jawab. Tunggu, katanya. Satu kata. Ruangan itu langsung hening. Suaranya tenang, tapi penuh otoritas yang tidak terduga. Semua kamera kini beralih padanya. Nita menatapnya. Kaget. Kalian semua salah, kata Omar. Suaranya kini terdengar jelas di seluruh penjuru ruangan. Anda siapa? Teriak seorang wartawan. Saya suaminya. Ruangan itu mendadak senyap. Ini lebih menarik dari yang mereka duga. Selama 5 tahun pernikahan kami, lanjut Omar. Suaranya mantap. Matanya menatap lurus ke lampu kamera yang menyala merah. Saya hanya tahu istri saya, Nita, adalah seorang guru SD honorer. Gaji kami pas-pasan. Kami menabung di kaleng biskuit bekas untuk bayar uang muka rumah. Dia bisa mendengar para wartawan menahan napas. Ini adalah cerita yang tidak mereka duga. Saya baru tahu kebenarannya. Soal yayasan, soal semuanya. Beberapa minggu lalu, sama seperti kalian, kata Omar. Saya marah? Iya. Saya kaget. Tentu saja. Saya merasa dibohongi. Nita menatapnya. Air mata mengalir. Tapi kalian tahu apa yang saya lihat malam ini? Omar menunjuk ke kerumunan wartawan. Kalian menyerang wanita yang memakai gajinya sebagai guru, gajinya yang cuma ratusan ribu itu, untuk membeli sepatu muridnya yang rusak, padahal dia bisa membeli 10 pabrik sepatu. Keheningan pecah oleh suara klik kamera yang bertubi-tubi. Kalian menuduhnya menyakiti anak-anak di rumah sakit. Suara Omar mulai bergetar karena emosi. Kalian tahu? Saya pernah terbangun jam 2 pagi, mendengar dia menangis di telepon, berdebat dengan kontraktor untuk memastikan alat medis itu sampai tepat waktu. Dia lebih peduli pada anak-anak itu daripada tidurnya sendiri. Omar berhenti sejenak, menatap lurus ke kamera utama, seolah berbicara kepada jutaan orang yang akan menonton rekaman ini. Kalian pikir dia kaya? Dia tertawa kecil, tawa yang pahit. Kalian salah. Dia mengambil langkah mendekat. Suaranya kini menjadi bisikan yang terdengar oleh setiap mikrofon. Hal paling kaya dari istriku bukan hartanya, tapi hatinya. Hati yang tulus yang sekarang kalian coba hancurkan demi sebuah berita. Omar meletakkan mikrofon itu kembali ke tempatnya. Bukan dengan bantingan, tapi dengan pelan. Stunned silence. Kemudian, seorang wartawan di barisan belakang, seorang wanita muda yang tampak terharu,
mulai bertepuk tangan. Pelan, lalu diikuti oleh yang lain. Omar tidak menunggu. Dia berjalan ke panggung, mengabaikan para pengacara. Dia mengulurkan tangannya kepada istrinya yang masih menangis. "Ayo pulang, Nit," katanya. Nita mengambil tangan suaminya. Omar menuntunnya turun dari panggung, berjalan membelah kerumunan wartawan yang kini terdiam, dan keluar dari aula. Pintu tertutup di belakang mereka, menyisakan kilatan lampu kamera dan sebuah pidato yang akan mengubah segalanya. Pidato Omar tidak hanya viral. Itu adalah tsunami. Rekaman amatir dari "Suami Sang Filantropis" meledak di setiap platform. Dalam 24 jam, narasi publik berbalik 180 derajat. Tagar bongkar Yayasan Camati digantikan oleh hati bukan harta. Cerita Omar, pria sederhana yang membela hati istrinya, jauh lebih kuat daripada fitnah Pak Brata. Publik kini marah, tapi bukan pada Nita. Mereka marah pada media yang menyerangnya dan politisi di baliknya. Tuntutan publik untuk mengaudit Pak Brata menggema. File visual yang disiapkan Omar bocor ke publik, mungkin tidak sengaja dibocorkan oleh Pak Rahmat, menunjukkan proyek fiktif Pak Brata. Penyelidikan yang awalnya ditujukan pada Nita, kini berbalik arah dan menguliti Pak Brata. Asetnya dibekukan, posisinya dilucuti. 6 bulan kemudian, gedung Yayasan Cipta Asa kini memiliki papan nama kecil yang elegan di depannya. Tidak lagi sepenuhnya anonim, tapi tetap rendah hati. Rekening mereka sudah lama dibuka kembali. Operasi anak-anak di Palu berjalan lancar. Kali ini, Nita dan Omar hadir untuk memegang tangan mereka sebelum mereka masuk ruang operasi. Nita Wardhani kini adalah wajah dari filantropi modern. Dia masih membenci sorotan, tapi dia belajar menerimanya sebagai bagian dari tanggung jawab. Dia memimpin yayasan dengan transparansi penuh, dibantu oleh suaminya, yang kini menjadi Direktur Komunikasi Kreatif, tidak resmi. Sore itu, di teras rumah baru mereka, bukan istana, tapi rumah mungil di pinggir kota yang akhirnya mereka beli, menggunakan uang dari kaleng biskuit sebagai uang muka simbolis. Omar sedang menyeruput kopi. Nita keluar, masih memakai seragam guru PGRI-nya. Ya, dia memutuskan untuk tetap mengajar, 3 hari seminggu. "Di sini aku cuma, Bu Nita," katanya. Dia duduk di pangkuan Omar, menyandarkan kepalanya yang lelah di bahu suaminya. "Tebak?" kata Nita pelan. "Apa?" "Muridku, Dimas, yang dulu sepatunya jebol. Dia menang lomba lari maraton tingkat kecamatan." "Hebat," kata Omar. Dia bilang, dia bisa lari cepat karena sepatunya baru. Nita tersenyum. Omar balas tersenyum. Dia mencium kening istrinya. Di dunia, Nita adalah seorang miliarder, seorang visioner. Tapi di sini, di teras ini, dia adalah istrinya, seorang guru yang bangga pada muridnya. Motor metik kita knalpotnya bunyi lagi. "Mas," keluh Nita. "Ya sudah, nanti kita ke bengkel," jawab Omar. "Makan martabak dulu, ya?" "Boleh," kata Omar, memeluk istrinya erat. "Keju, kan?" Mereka kembali menjadi Omar dan Nita. Pasangan sederhana, yang kebetulan tahu bahwa kekayaan yang sesungguhnya tidak pernah ada hubungannya dengan uang. Itu dia akhir cerita Omar dan Nita. Gimana? Endingnya memuaskan? Aku penasaran, kalau kamu di posisi Omar, apa kamu akan langsung memaafkan Nita? Atau kamu tim, marah dulu baru memaafkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar.